berdiskusi. Sini. Satu lagi mana ya? Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Ajar Rubis. Saya Diana Ramadhani. Saya Fitra Nisa. Kami dari kelompok 4. Bercanda. Kami dari kelompok 5, IKM 1, FKM Winsu. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika. Yuk cek video kita. Kita kayaknya nanti mau belajar soal etika sih. Apa sih etika itu? Etika, kayak mana ya? Kok dibilang etika itu cara kita menghargai orang yang lebih tua ya, menurut aku gitu. Karena etika itu penting sih, walaupun kita udah berilmu tapi nggak beretika sama aja dong. Karena kan adab lebih tinggi dari ilmu. Iya, gitu. Jadi yang ditambahkan tuh etika dulu daripada ilmu. Percuma dong kita ada ilmu kita banyak, kita pinter, kita berpendidikan tinggi, tapi kita nggak punya etika sama aja. Iya. Kalau di buku ini lihat deh, kalau di buku ini etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno tuh, ethos dalam arti jamak taeta. Nah artinya itu adat atau kebiasaan. Nah istilah etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah kalau menurut kita tuh etika itu sepenting apa sih di kehidupan sehari-hari? Ya penting kali lah. Kalau kita kayak nggak beretika gitu kan, nggak sopan gitu, kan buruk ke kita. Iya kayak sih. Dampaknya itu kan pasti banyak gitu. Terus pun kalau misalnya kita nggak beretika, kita kayak menyamaratakan semuanya. Kita nggak menghargai yang lebih tua, kita nggak bisa sopan santun. Saya kita kan tuh harus bisa menghargai, kita harus bisa membedakan gitu, mana yang harus kita bisa beretika, mana yang cara berbicara kita kan juga penting gitu. Tata bahasa juga kan harus diperhatikan kalau ngomong sama orang yang lebih tua. Nah, setiap Rabu tuh kita kan nanti belajar Pancasila tuh. Nah, kita ada materi loh Pancasila sebagai sistem etika. Masa sih? Iya, terus Pancasila sebagai sistem etika itu maksudnya gimana ya? Kalau menurut aku ya, Pancasila sebagai sistem etika itu kita dari penjabaran sila Pancasila sih untuk mengatur perilaku masyarakat dan berkiprah sehari-hari gitu. Karena kan kita kan berpedoman kepada Pancasila, jadi kita mengikuti nilai-nilai dari Pancasila. Itu menurut aku ya. Benar sih, benar. Kalau menurut aku juga gitu sih, karena kan kita juga butuh kayak pandangan hidup kita itu, kita harus kemana pedoman kita itu. Jadi sebenarnya Pancasila itu udah mencakup semuanya, kayak ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan kita agar ada menganut satu agama, minimal satu agama gitu kan. Makanya kan di sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu kan sama seperti yang kita beretika. Jadi kayak ya udah, makanya kita harus mengikuti pedoman kita Pancasila begitu. Itu menurut pandangannya kita, kan setiap orang memiliki beda-beda gitu. Terus kalau masalah contohnya gimana ya? Tapi kalau menurut aku ya, bagian contoh Pancasila sebagai sistem etika tuh kayak dalam nilai kemanusiaan tadi kan, dimana hak asasi manusia itu disamaratakan gitu. Itu bener nggak sih? Sebenarnya hak asasi itu memang harus disamaratakan, cuma kayak cara kita untuk bisa berbicara itu yang dimaksud dari etika itu sendiri. Kayak kita nggak mungkin dong bicara sama orang yang lebih tua tuh nggak sopan, kayak kau gitu kan sudah tidak termasuk tidak sopan. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih hak manusia ya, itu ya memang hak kita juga, tapi ya kita harus tahu sih batasan kita gitu. Kayak itulah batasan kita ke orang yang lebih tua di atas kita, entah kayak teman kita. Kan nggak mungkin kan kita kalau misalnya mau kenalan harus bilang nama lo siapa, kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kita harus punya sopan santun, kita harus punya etika. Itulah pentingnya etika di kita, apalagi kita kan mengambil pedoman kita Pancasila itu di nilai-nilai Pancasila itu kan banyak sih yang mengandung yang kita harus beraneka ragam, kita harus beras gitu kan, kita harus bineka tunggal ika. Nah, berarti etika itu kayak betul-betul apa ya, mencakup semuanya ya kan, dari persatuan dan lain sebagainya. Benar.
Tapi ya sekarang jarang orang menggunakan etika, terus pun mereka banyak karena sih ya udah siapa kau siapa kau siapa aku. Jadi apalagi yang kalau dibilang pejabat-pejabat tinggi apa ya, tengoklah sekarang ini kayak banyak tentang korupsi lah istilahnya kan. Berarti etika politik itu mesti ada dalam berpolitik kan. Kalau Mesti tidak ada. itulah korupsi. Sehingga korupsi itu nanti mengakibatkan banyak kerugian dari kita juga, masyarakat, banyak kerugian dari kita juga, kita nggak ini ya. Itulah kayak mana ya, makanya dia harus berpandai gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya pejabat-pejabat itu yang ilmunya lebih tinggi lah dari kita, tapi etikanya tuh buruk, itu bakal ada dampak apa ya? Kalau aku ya itu ya berdampak ya ke kitanya juga sih, rugi di masyarakatnya, karena kan dia berilmu. Kalau dibilang kan pejabat-pejabat tinggi itu dia berilmu, tapi dia nggak punya adab, nggak punya etika. Dia mementingkan diri dia sendiri, sehingga kita yang rugi. Dia nggak mentingin masyarakat kalangan bawah dia cuma mentingin ada kalangan atas dia aja gitu, nggak mentingin yang di bawahnya. Jadi ya udah berakibat ke kita yang sengsara istilahnya gitu, kekurangan ekonomi. Betul sekali. Soalnya kan kalau pejabat-pejabat itu kan dia sebelum naik dia pasti menjanjikan kita sesuatu gitu kan, yang supaya kita tuh milih dia. Tapi kan karena dia tidak amanat, tidak beretika, jadi dia tuh kayak yaudahlah kan udah naik gitu. Jadi dia nggak mengayomi kita sesuai janji-janji dia. Itulah etika yang buruk. Iya. Kalau tidak diterapkan di politik. Tapi memang nggak harus politik aja sih untuk beretika. Untuk hal-hal mendasar juga kita harus beretika kan, berteman, bertetangga dan lain sebagainya. Terus kan aku pernah dengar juga nih, ada yang namanya mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan masyarakat berbangsa. Itu maksudnya Gimana ya bilangnya? Itu berarti bisa ke agama nggak sih? Spiritualis kan? Berarti itu ke agama. Berarti kita dalam beretika bukan hanya dari politik, tapi juga beragama, bertetangga, berteman. Itu berarti mencakup semuanya. Saling menghubungi nggak sih? Setiap segala kegiatan itu butuh etika. Iya, karena kan dampak positif dari beretika ini ya ketentraman, kedamaian, hubungan yang baik. Tadi kita bahas tentang kita kayak kebanyakan bahas tentang dampak negatif ya. Sekarang apa sih dampak positifnya? Nah itu tadi pertemanan kita, kalau misalnya kita banyak beretika, kita saling menghormati, itu kan berarti hubungan kita terjalin dengan baik, silaturahmi kita terjalin dengan baik, nggak ada pertengkaran. Nah itu. Tapi kalau misalnya dalam politik ini dijaga etika, apa dampak positifnya? Ya banyak. Yang mana saya tahu Kan janji-janji dia kan, misalnya ya kan politik ini banyak berjanji. Jadi bisa dia beretika ya. Kita pun rakyatnya itu dia jadi tentram gitu, kayak misalnya jalan yang rusak dibenerin, nggak ada yang namanya korupsi ya. Etika dalam berbicara ya, sesuai dengan kenyataan, dengan apa yang dia bilang. Benar. ya, tapi ya tahu lah ya, karena kita kebanyakan makan janji mani. Kita di Konoha gimana? Jadi inti dari Pancasila sebagai sistem etika itu apa sih yang kita pertimbangkan dari tadi? Nah, kesimpulannya itu jadi Pancasila sebagai sistem etika itu penting untuk kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus menerapkan itu di kehidupan sehari-hari kan, karena dampaknya itu nyata gitu dan bisa terjadi di kalangan masyarakat gitu. Oh gitu. Berarti penting lah ya beretika itu ya. Sangat penting sih. Ya udah sih segitu aja ya diskusi kita hari ini. Kita lanjut besok aja sih ya. Sabi. Oke. Salam solusi. Sampai ketemu kembali.